Halo pemirsa, kembali bersama saya Hesti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami diantaranya. Warga Gang Martapura 3 digegerkan dengan penemuan mayat di lokasi pembangunan gedung di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang narapidana di lapas kelas 2A Pontianak yang diduga menjadi korban bulian dengan disiram air comberan. Dan memanfaatkan terik matahari dan cuaca panas, masyarakat Desa Gema, Kabupaten Ketapang melakukan proses tanam padi. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita langsung ke informasi pertama. Pemirsa, warga Gang Martapura 3 digegerkan dengan penemuan mayat di lokasi pembangunan gedung di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan. Dari hasil visum luar yang dilakukan oleh tim kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Polda Kalimantan Barat, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan di tubuh korban. Inilah lokasi tempat ditemukannya Suryadi alias Akiong di salah satu lokasi pembangunan gudang yang berada di Jalan Martapura 3, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa siang. Di lokasi ini warga setempat sempat dikejutkan dengan penemuan mayat Akiong setengah telanjang dan hanya menggunakan handuk di selasar tempat menyimpan alat bangunan. Penemuan mayat berawal ketika mandor proyek bernama Tanjaya datang ke lokasi namun ia tak bisa masuk karena terkunci dari dalam. Tanjaya kemudian memanjat pagar seng dan melihat korban tergeletak di depan kem proyek. Sementara itu pemilik rumah kos tempat tinggal korban, Parida, bercerita, korban sudah 10 bulan tinggal di tempatnya dan jarang berinteraksi dengan warga setempat. Pergi saya, benar kak? Benar, aku bilang ini Akiong, aku bilang gitu kan. Napa udah sekarat dah. Jadi orang tuh mau itu kan, kata saya biar tak saya pegang lo, nanti takut ada apa-apa, biarkan polisi yang nangani. Sekitar jam berapa tadi? Mungkin kita yang tahu sih sekitaran jam 7, jam 8-an. Pas ibu ngecek sana tuh? Dari hasil visum luar yang dilakukan oleh tim kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Polda Kalimantan Barat, penyebab kematian diduga akibat serangan jantung. Apalagi tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan di tubuh korban. Saat ini korban sudah dibawa ke Yayasan Sejahtera di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya untuk dikebumikan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Jagat maya dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan seorang narapidana di lapas kelas 2A Pontianak yang diduga menjadi korban bulian dengan disiram air comberan. Sementara menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas menegaskan tidak ada pembulian, melainkan sebuah nazar atas rasa syukur pemotongan masa tahanan. Berita yang beredar jika salah satu warga binaan melakukan penyiraman kepada warga binaan lainnya menggunakan air comberan, dibantah Kepala Lapas kelas 2A Pontianak Farhan Hidayat. Farhan menjelaskan jika informasi yang beredar tidak benar, karena penyiraman yang dilakukan merupakan euforia terkait pengurangan masa tahanan. Ersan, napi kasus narkoba yang baru menjalani masa tahanan 2 tahun di lapas kelas 2A Pontianak, awalnya diganjar seumur hidup, namun berubah menjadi 18 tahun penjara. Dia silakan akan oleh teman-temannya dimandikan dengan air comberan, itu nadar dia. Nah ternyata putusannya itu betul turun dari hukuman mati menjadi hukuman pidana 18 tahun. Nah akhirnya kan teman-temannya nagih janji. Memang putusannya waktu itu dia masuk ke register B1 itu tanggal 23 Maret 2021. Nah jadi dia melaksanakan nadar. Farhan menyebut penyiraman dilakukan teman-teman sekamar usai selesai sholat Jumat. Sedangkan handphone yang digunakan sebagai sarana untuk mengabadikan momen tersebut sudah ditahan dan tengah diselidiki asal-muasalnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.
Guna mengurangi kemacetan yang kerap melanda di simpang Desa Kapur dan lampu pengatur lalu lintas di Jalan Adi Sucipto, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya akan memberlakukan jam operasional terhadap kendaraan besar yang kerap melintas. Namun agenda tersebut masih tahap sosialisasi. Kemacetan kini mulai merambah Kabupaten Kuburaya, salah satunya wilayah yang terdekat dengan kota Pontianak. Banyaknya sentra pergudangan di kawasan Jalan Trans Kalimantan dan Mayor Alianyang tak ayal membuat kendaraan besar bebas berlalu lalang di setiap saat. Alhasil kemacetan di simpang Desa Kapur dan persimpangan lampu lalu lintas di Jalan Adi Sucipto tak terelakkan. Kemacetan ini diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya, Odang Prasetyo. Ia menjelaskan jika Dishub dan pihak terkait kerap melakukan rapat koordinasi guna mencari penyelesaian kemacetan. Untuk itu Dishub Kabupaten Kuburaya akan memberlakukan pengaturan jam operasional untuk kendaraan roda 6 atau lebih yang melewati jembatan Kapuas 2. Kami sudah rapat kembali dalam rangka upaya untuk penerapan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2019 terkait dengan pengaturan jam operasional. Saya sudah koordinasi dengan Dishub Provinsi dan Dishub Kota, bahwasanya pengaturan jam operasional untuk kendaraan roda 6 lebih yang melewati jembatan Kapuas 2 akan kita atur sesuai dengan Pergub itu, terutama di luar jam kerja, jam 8 sampai jam 4. Akan tetapi kita akan khusus untuk dari kota Pontianak ke kita, nanti kami masih koordinasi dengan Dishub Provinsi dan Dishub Kota. Ini belum ada secara detail, tapi dalam waktu dekat, dalam rangka untuk mengurangi, kita akan cegat terutama kendaraan roda 6 yang memasuki kota Kuburaya dari luar kota. Dalam rangka melakukan pengaturan jam operasional, Dishub Kabupaten Kuburaya akan mensosialisasikan kepada pemilik kendaraan. Selain itu, jam operasional kendaraan besar juga masuk dalam Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2019. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sementara itu, bermodalkan sisa kayu dari puing rumah adat dan dahan pohon, masyarakat Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang secara swadaya membangun tiang listrik darurat. Dahan pohon atau sisa kayu tersebut digunakan untuk menyangga kabel listrik PLN. Seperti inilah kondisi tiang listrik darurat yang dibangun oleh masyarakat di Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Dari hasil pengamatan tim liputan di lapangan, setidaknya lebih dari 60 titik tiang listrik kayu telah dibangun oleh warga sejak listrik PLN masuk ke kawasan mereka pada tahun 2012. Salah seorang warga mengatakan, hingga saat ini tiang listrik darurat ini sudah beberapa kali mengalami perbaikan yang secara swadaya dilakukan oleh warga untuk menghindari konsleting. Selain itu, warga juga mengatakan kondisi kabel yang menjuntai cukup membahayakan warga. Yang pakai tiang ini ya, masih banyak. Yang pakai kayu itu ya? Pokoknya dari sini sampai ke ulu sana masih pakai kayu, di seberang kanan sana masih pakai kayu. Iya, sudah dari berapa tahun tuh Pak? Tahun 2012. Siapa yang mendirikan tiang kayu ini Pak? Masyarakat sini? Gotong royong gitu ya? Gotong royong. Ini sudah berapa kali ganti nih Pak? Ini udah ada 3-4 kali ganti. Oke, kalau dari pihak desa sendiri sudah pernah nggak sih Pak ngajukan ke PLN minta ganti? Udah pernah. Udah pernah. Tapi tidak ditanggapi PLN? Belum ada tanggapannya. Katanya tunggu aja. Sering nggak Pak mati lampu Pak? Kalau mati lampu itu tiap malam. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Informasi oleh desa kemarin lebih 60 batang kayunya. Tiang besinya yang belum masuk. Itu sudah berapa lama tuh Pak warga menunggu nih Pak? Dari kemarinan, setelah dipasang itu kemarin kan, pasang PLN kemarin kan mereka tuh udah nanya, ya gitu. Sudah sangat lama ya berarti ya? Ya. Oke. Jadi kami kan menganggapkan itu darurat, itu kan ngeluh gak? Kali apa, konslet di mana bocor, kabel apa. Karena cukup berbahaya Pak ya? Iya. Perlu diketahui, aliran listrik Kecamatan Simpang 2 saat ini sedang dalam tahap perbaikan dan perawatan jaringan berkala dari pihak PLN Ketapang, yang membuat pemadaman kerap dilakukan. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiu Lizar, iNews melaporkan.
Ketauladanan Nabi Muhammad SAW menjadi tema Maulid. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.